Berapa lama sih undangan monetisasi konten itu bisa berluaskan? Undangan monetisasi yang sekarang ini dibuka secara massal. Kami pemula masih belum kebagian aksesnya. Pasti kalian belum monet ya. Makanya banyak bertanya berapa lama dan kapan sampai masa berakhirnya undangan monetisasi konten. Nah, dari buat teman-temanku pemula yang belum kebagian undangan monetisasi konten, coba dicermati baik-baik. Dan nanti kalian nggak berpanjang-panjang lagi ke depannya. Jadi buat teman-temanku pemula semuanya, undangan monetisasi konten akan terus diberikan aksesnya kepada kita konten kreator yang belum mendapatkan ya. Walaupun kita itu bukan pemula, banyak ya konten kreator itu banyak bukan pemula yang dapat sekarang itu ya, masih banyak akun-akun besar dan juga ada sebagian teman-teman kita pemula. Karena undangan monetisasi konten tidak diukur dari followers kalian, oke? Kemudian penayangan kalian tidak diukur dari sana ya. Yang diukur dalam monetisasi konten ialah keaktifan kita sebagai konten kreator, bahkan yang gak aktif pun ada yang mendapatkan aksesnya. Karena untuk monetisasi konten itu memang random. Pihak Meta yang memberikan aksesnya kepada konten kreator yang akunnya terpilih untuk mendapatkan aksesnya. Nah, jadi buat pemula dan berkecil hati, banyak tuh akun-akun yang besar yang sudah ratusan ribu followers baru mendapatkan akses monetisasi konten. Nah, apalagi kita masih pemula, artinya kan kita perlu kesempatan juga untuk mendapatkan monetisasi konten ya. Jadi begitu. Nah, sedangkan yang nanti di tanggal 31 Agustus itu yang ditutup 3 pintu akses lama ya, in-stream, bonus, dan real. Seperti inilah. Nah, kalau penjelasan detailnya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Tapi yang ditutup itu pintu lama, bukan karena banyak sekali itu teman-teman pemula yang kebingungan katanya tanggal monetisasi konten itu hanya batas tanggal 31 Agustus. Setelah itu nanti nggak dapat lagi. Bagi yang belum dapat itu nggak ya, itu salah besar. Yang ditutup itu pintu lama, bukan penutupan monetisasi konten. Sedangkan untuk monetisasi konten ini memang saat ini teman-teman guys, memang untuk saat ini dan mungkin nanti ke depannya monetisasi konten itu dibuka memang untuk massal. Tetapi ada waktu-waktunya. Nah, misalnya di bulan ini kan sekarang lagi pembukaan monetisasi massal untuk monetisasi konten. Nanti biasanya untuk bulan depan belum ada lagi undangannya. Nanti di bulan depan atau 2 bulan kemudian baru ada lagi undangan monetisasi massal. Nah, jadi buat teman-teman gue, bagi kalian yang ingin mendapatkan monetisasi konten, memang ini tidak ada ketentuannya. Hanya kita sebagai konten kreator kita wajib berusaha juga ya. Kita menjaga kesehatan akun ya. Konsisten karena di postingan kontennya. Jadi walaupun kalian belum mendapatkan MK, teman-teman kan ada yang bilang tuh dah usah posting apanya bang, belum dapat MK, itu salah. Ya, justru kita membangun konten itu walaupun belum dapat MK itu undangan monetisasi konten, tapi kita wajib membangun konten. Tujuannya apa? Nanti kalau kalian sudah dapat MK, akun kalian sudah berkembang luas. Jadi otomatis untuk pengisian dolar penghasilannya lebih banyak daripada sebelumnya. Tetapi kalau kalian di bawah sampai saat ini, nanti pas kalian dapat undangan monetisasi konten, lama kalian mencari dolarnya. Jadi seperti dia bangun aja dulu, nggak apa-apa walaupun saat ini belum dapat, memang belum undangannya. Mau digimanakan lagi, namanya belum undangannya kan? Mau dibulak balik kan, kalau belum dapat aksesnya juga nggak mungkin dapat. Jadi buat teman-teman pemula saat ini, yang terpenting kalian jaga aja kesehatan akun ya. Konsisten kan bagi kedepannya, fungsinya menjaga kesehatan akun teman-teman ya. Biar nanti saat kalian mendapatkan monetisasi konten, akun kalian tidak dibatasi. Seperti ini banyak yang kejadian ya. Maka fungsinya dari itu kita menjaga kesehatan akun itu penting banget. Nanti setelah akun kalian berkembang luas, suatu saat kali atau nantinya kalian mendapatkan monetisasi konten, otomatis untuk mencari dolarnya tidak susah karena apa, penayangan kita sudah meningkat, jangkauan kita sudah meluas. Nah, tapi inti kesimpulannya untuk monetisasi konten tidak ada batas penutupan aksesnya teman-teman ya, dan tidak ada batas kriteria untuk mendapatkannya. Mau pemula, suhu ataupun akun besar, semuanya akan mendapatkan aksesnya kalau sudah bagian dari Meta yang memberikan aksesnya kepada konten kreator tersebut. Oke? Sepertinya pihak Facebook itu memang sengaja menyebarkan undangan monetisasi konten ke akun-akun yang berfollowers kecil, yang tayangannya juga kecil, dan impresi yang didapatkannya juga sangat kecil. Karena pihak Facebook itu yakin mereka tidak akan bisa gajian setiap bulannya kalau dolar yang didapatkannya hanya seperti ini ya guys. Oke, nah buat teman-temanku ya, kita ralat lagi penjelasan dari kakak Suhu yang satu ini ya. Nah, jadi yang saya tanyakan kakak ya, dari edukasi kakak itu solusinya apa? Nah begitu ya, solusinya apa? Ya, jadi saat kita memberikan edukasi kakak ya, kita santai aja loh, nggak perlu cepat kejar dengan waktu. Kemudian yang kakak edukasikan itu salah, ada salahnya ya. Separuhnya ada benar, memang benar sih buat kreator pemula yang mendapatkan undangan monetisasi konten ya. Kalau pendapatannya hanya 0,01 itu pasti agak lama gajian, itu udah pasti ya. Nah, tetapi bukan tidak memungkinkan mereka bisa gajian dari cepat ya. Cepat gajian dari Meta itu tidak mungkin ya, tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa cepat gajian kalau mereka fokus pada kontennya dan membangun kontennya, kemudian kontennya FYP. Mereka bisa cepat gajian ya. Dan kakak juga ya, kalau memberikan edukasi ya,
khusus untuk monetisasi konten itu ya, memang tidak ada unsur kesengajaan dari pihak Meta. Semuanya diberikan secara random, bukan hanya kreator pemula. Banyak teman-teman saya yang puluhan ribu sudah followersnya ya, yang akunnya sudah besar baru mendapatkan. Bahkan ada yang akunnya sudah 100 ribu baru mendapatkan monetisasi konten. Ya kan? Nah, artinya mereka apa? Mereka itu sudah pernah gajian sebelumnya dari fitur yang lain. Nah, dari kesimpulan itu ya, artinya monetisasi konten itu memang massal dan diberikan bukan hanya untuk kreator pemula. Itu yang harus dipahami ya, bukan hanya untuk kreator pemula. Jadi kita saat memberikan edukasi, memberikan pendapat, itu ya, kita harus baca dulu fakta di lapangan. Benar nggak sih? Ya, nanti kalau salah ya kita dikritik seperti ini ya. Kita konten kreator harus siap dikritik. Kalau nggak mau dikritik, nggak usah konten. Ya, nah jadi begitu kakak ya. Jadi untuk teman-temanku yang masih pemula ya memang benar kalau kita monetisasi konten diberikan pada pemula itu memang lama gajiannya, apalagi pendapatan dolarnya masih kecil. Bukan dalam arti kita nggak bisa gajian, bukan lama gajiannya. Kalau kita menggunakan pikiran kita ya kita ubah dari metode pembayaran yang dulunya $100 kita ganti yang $25 ya. Kemudian kita lebih gaskan lagi dari sebelumnya membuat konten ya. Nanti kalau konten kita ada yang bilang nggak lama cari $25 tuh karena apa? Dalam monetisasi konten semuanya bisa menjadi dolar. Tinggal keaktifan kita saja. Nah, bukan tidak menutup kemungkinan kreator pemula itu cepat gajian. Nah, itu kakak ya. Jadi saat kita memberikan edukasi, kita harus juga memberikan solusi. Biar mereka tahu jika jangan kita hanya menurunkan semangat para konten kreator pemula, ya. Justru kita harus walaupun kita mengkritik untuk monetisasi tersebut kepada pemula, tetapi setidaknya kita memberikan solusi bagaimana mereka cepat gajian. Kan seperti itu, ya. Kalau kita hanya menurunkan semangatnya, mereka yang jelas-jelasnya sudah mendapatkan monetisasi konten, setelah melihat konten kita jadi drop lagi semangat mereka.